Malam itu, aku gak bisa tidur. Rasanya seperti ada yang memanggil dari kejauhan. Garis-garis spiral, bayangan yang berputar. Aku harus mencari tahu. Gue percaya di industri kreatif, fotografi, videografi, filmmaking, atau proses penciptaan gambar secara keseluruhan itu sangat penting yang namanya inspirasi. Dan inspirasi itu gue percaya bisa datang dari mana aja, termasuk dari equipment atau dalam konteks video ini, lensa. Ceritanya November 2024 lalu, gue mendirect sebuah komersial yang dalam produksinya kita memutuskan untuk menggunakan lensa Cooke SP3. Ketika gue duduk dan menyaksikan gambarnya di screen, dan gue menyaksikan betapa indahnya karakter lensa tersebut. Di ujung-ujungnya bisa soft banget, agak swirly di ujung-ujungnya, tapi di tengah itu benar-benar sangat perfectly sharp. Dan ini nge-spark inspirasi gue untuk mencari lensa-lensa yang memiliki karakter serupa, yaitu memiliki karakter swirly bokeh di ujung-ujungnya yang menyerupai Helios, lensa yang pernah gue bahas di channel ini juga. Nah, di sini gue pengen aja kalian dalam misi pencarian lensa yang memiliki karakter swirly bokeh. Nah, untuk lensa yang pertama, ini spesial banget. Gue pesen dari Ukraina dan lama banget untuk bisa sampai ke sini. Kira-kira butuh waktu sekitar 1,5 bulan kemarin. Lensanya belum sempat gue coba. Jadi semua lensa yang akan kalian lihat ini, gue juga belum coba sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah video first impression juga terhadap lensa-lensa swirly bokeh ini. Hari ini gue di Mandiras Garden dan sekarang gue mau coba ngetes Mir 1B 37mm yang gue beli di Ukraina. Gue dari awal penasaran banget sih sama performa lensa ini. Lensanya sendiri sih cukup kecil ya. First impression gue ternyata lumayan bikin kaget sih, segini doang. Sebenarnya ini udah pakai adapter jadi agak panjang sih. Sebenarnya kan cuma segini nih. Sekarang gue lagi agak ngantuk jadi perlu dikasih espresso dulu. Cheers. Sebenarnya udah lama gue tahu tentang lensa Mir ini. Tapi karena di Indonesia langka banget, jadi harus selalu PO dari luar negeri. Karena itu gue jadi agak mempertimbangkan. Tapi setelah ada misi untuk mencari lensa-lensa swirly, gue pun memutuskan untuk PO lensa ini dari Desember. Ternyata sampainya jauh banget dari perkiraan, membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk sampai ke Indonesia. Untuk sebuah lensa yang membuat gue sudah menunggu sangat lama, mungkin secara gak langsung juga membuat gue berekspektasi lebih dari lensa ini. Yang ada di pikiran gue selama mencoba lensa ini cuman ternyata lensanya sharp juga ya. Dan buat gue yang mencari keunikan dari suatu lensa, gue cukup kecewa karena hasilnya lumayan tipikal lensa vintage biasa. Gak ada yang spesial-spesial banget. Ya, ini menjadi pelajaran buat gue untuk tidak berekspektasi terhadap sesuatu yang sulit digapai dan perlu banyak waktu, ternyata gak selalu lebih bagus. Tapi jujur ini bukan lensa yang jelek ya. Lensanya ringan, build quality-nya juga solid banget. Fokus ringnya smooth, dan gambar yang dihasilkan juga bisa disandingkan dengan Helios 442 yang udah pernah gue bahas di channel ini. Kalau ditanya, apakah lensa ini worth it untuk membuat gue menunggu 1,5 bulan? Jawabannya jelas tidak. Banyak yang nanya juga ke gue kalau, Bang gimana sih caranya biar bisa mengasah skill gitu. Ya nggak ada cara lain selain kita melakukan hal yang sama setiap harinya. Ya gue percaya kepercayaan diri itu akan tumbuh dari konsistensi. Dan gue merasa dulu zaman-zaman gue etc. production itu fokusnya adalah membuat skit yang lucu-lucu. Dan juga fase-fase dimana gue ngejob Sweet 17 dan juga event-event seperti itu yang mengasah gue, yang memaksa gue untuk terus-terusan megang kamera setiap hari gitu. Meskipun pasti ya ada fasenya yang namanya kayak kita ngangkat kamera tuh rasanya seperti pekerjaan banget gitu ya. Nah, itu yang mau gua tumbuhkan pemikiran itu di channel ini. Bahwa ketika kita megang kamera itu tuh bukan cuma sekedar pekerjaan kita gitu sebagai videographer, sebagai fotografer. Tapi kamera itu tuh bisa menjadi jendela dunia, bisa menjadi mata, bisa mengungkap suatu keadaan, bisa menceritakan suatu cerita, dan ketika dipakai di tangan orang yang baik, menurut gua sebuah gambar bisa berbuat sangat baik gitu.
intensinya, kepada pemikiran orang-orang yang lihat gitu. Dan itu tujuan gue adalah membuat, bukan bikin gambar-gambar yang cantik-cantik aja gitu ya, tapi kita harus tekun sama apa yang kita suka dan fokus untuk memberikan makna baik terhadap karya-karya kita. Itu aja sih. Lensa selanjutnya adalah lensa yang gak kalah menarik. Terinspirasi dari Zeiss Biotar 75mm f1.5, lensa legendaris tahun 1940-an yang menginspirasi lensa-lensa terkenal seperti Helios, Jupiter, Meyer Optik, dan lain-lain. Gue sengaja pilih setting Jakarta Metropolitan ketika malam begini supaya kita bisa ngelihat rendition karakter lensa dari Seven Artisans ini yang merupakan manipulation ya dari Zeiss Biotar. Jadi kita bisa merasakan kelembutan dari bokehnya dan juga smooth fokusnya dan juga warna-warna yang ditampilkan oleh lensa Seven Artisans 75mm f1.5 ini. Alright, gue gak sabar banget buat strolling around. Jadi gue rencananya bakal jalan-jalan dari sini, dari Bundaran HI pengen ke Sarinah. Gue pengen lihat apa aja visual yang bisa gue hasilkan dengan lensa ini dari perjalanan kita hari ini. Alright, let's go. Turun ke lapangan seperti ini, menginjakan kaki, melihat dunia, dan take moment gitu ya. Menurut gua itu sih esensi dan juga form paling pure dari art form ini gitu. Dengan menyaksikan dunia dengan mata yang terbuka dan hati yang peka, kita jadi lebih berkoneksi dengan energi bumi, menyaksikan cerita-cerita sungguhan yang tak terulang dan tak bisa ditemukan di balik layar kaca. Yo guys, gue udah sampai Sarinah sekarang. So far gue senang banget sih sama lensanya. Unexpected soalnya gue terakhir tahu lensa ini. Gue mulai cari-cari soal karakter lensa ini dan ya udah gue impulse aja gitu. Karena gue lagi covering tema soal swirly bokeh. Jadi ini lensa terakhir yang gue nggak rencanain ada di dalam video ini. Dan turns out gue sangat suka ya. Vokalingnya juga kalau 85mm kan tight banget kan rasanya. Kalau ini 75mm juga gimana ya, kayak rasanya kasih lu space aja lebih gitu. Dan bokehnya sih bener-bener sih smooth banget. Gue selalu seneng ya kayak gini tuh, menurut gue kayak latihan gitu. Kayak kita latihan mengasah mata kita, mengasah mindfulness kita. Gue juga sengaja kayak
Kalau street photography tuh gue nggak suka ya dengerin earphone gitu, dengerin something else gitu, gue nggak suka sih. Gue lebih percaya kita having the time of our life, kita still di dalam situ, kita mindful saat itu, momen itu juga present. Dan menurut gue it's a gift ya, untuk bisa hidup dan berjalan dan menikmati suasana, membawa kamera, menangkap momen, it's a gift I think. Yeah, let's go. Untuk lensa selanjutnya adalah hasil iseng gua ketika zaman pakai sensor Micro Four Thirds. Waktu itu gue suka banget beli lensa-lensa kecil dan juga murah, termasuk Fujian 35mm f1.7 ini yang diadapt ke IMAL. Tapi kok gue merasa karakternya nggak seunik dulu pas gue pakai di sensor Micro Four Thirds. Flare-nya biasa aja dan gambarnya juga nggak terlalu unik. Setelah kepikiran tentang tema swirly bokeh ini, gue coba research lagi. Ternyata memang ada lensa Fujian lainnya, yaitu Fujian 25mm. Dan benar, setelah gue tes, ternyata karakternya berbeda sama lensa Fujian gue yang lama. Gambarnya lebih unik dan flare-nya juga lebih asik. Karena lensa ini buat sensor kecil, jadinya kecil banget. Dan gue jadi bisa bawa kemana-mana setiap hari selama semingguan ini. Setiap hari ketika pakai lensa ini, pertanyaan yang muncul di kepala gue adalah kenapa dari sekian lama gue kenal lensa ini, tapi gue baru bener-bener pakai daily sekarang. Ternyata setelah gue inget-inget, dulu waktu gue masih pakai lensa ini di kamera Blackmagic, lensanya nggak bisa dipakai daily begini, karena kameranya berat dan baterainya juga sedikit sekali. Ternyata teknologi lah yang mempertemukan kita kembali di tahun 2025 di body kamera ZV-E10 Mark II. Setelah nyoba-nyoba lensa ini lagi, ternyata lensa ini punya look yang sangat-sangat berkarakter. Kadang flare-nya bagus dan unik banget, tapi kadang juga berlebihan dan menyebalkan. Meskipun kalau aperture-nya di stop down, flare-nya bisa agak menipis. Tapi ya keseluruhan look-nya memang sudah kurang lebih begini. Vignette meskipun sudah di kamera APS-C, strong distortion, strong flare, fokusnya juga cuma bisa di center frame, dan chromatic aberration di mana-mana. Kalau dari pemakai lensa modern lalu pakai lensa ini sih pasti kaget banget ya. Ya tentunya nggak bisa di semua keadaan pakai lensa ini. Harus dengan motivasi tertentu yang memanfaatkan strong look dari lensa ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima kekurangannya? Dan pertanyaan yang paling penting, bisakah kita memakai keempat lensa ini bersamaan menjadi suatu swirly kit? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi apakah gue sarankan dalam situasi yang sangat profesional? Mungkin tidak ya, karena saya ini satu sama lainnya memiliki ciri khas temperatur warnanya juga lumayan berbeda. Untuk Helios dan juga CCTV itu mungkin agak kekuningan, namun ya Mir 1B dan juga Seven Artisans apalagi ya. Seven Artisans itu lensa yang paling tajam di antara jajaran lensa-lensa ini. Kalau mau dipakai bareng-bareng bisa aja, tapi harus memiliki kemampuan color grading yang bisa menyamakan semua karakter dan look ini gitu. Namun ketika dipakai di situasi yang cepat dan juga instan gitu ya, dan gue nggak merekomendasi lensa ini dipakai berbarengan. Overall kalau bisa dibilang gue merasa 50-50 lah perasaan gue terhadap semua lensa ini ya. Yang outperform menurut gue Seven Artisans, itu gue nggak nyangka lensanya sesmooth itu, bokehnya dan juga perasaan dalam memakai lensanya dan juga gambar-gambar yang dihasilkan juga clean banget gitu rasanya. Di bawah ekspektasi menurut gue adalah Mir 1B. Selain dia memiliki aperture yang lumayan tinggi di antara yang lainnya, lensa ini juga memiliki minimum focus distance yang lumayan jauh. Gue merasa kesulitan aja kalau kita lagi pengen framing objek-objek secara dekat atau makro ke depan lensa kita. Di Fujian CCTV ini udah memiliki look yang benar-benar strong banget, menarik banget buat gue untuk gue explore untuk di project-project ATA atau di project-project
project personal yang bisa gue explore dalam memainkan visual-visual yang eksperimental, karena lensa ini memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Mungkin memang jauh ya kalau dibilang dibandingkan dengan lensa Cooke, jauh jelas. Tapi lensa Fujian CCTV ini memuaskan rasa penasaran gue terhadap imperfection dari suatu lensa. Ya, sekiranya itu aja videonya, mungkin bisa nge-spark inspirasi atau nge-spark rasa penasaran dari teman-teman semuanya. Oke, see you on the next video.